Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kalmazin dari kelas 10C IPS. Di sini saya akan membahas tentang tembakau, sejarah dan cita rasa Indonesia. Kesuburan Indonesia ialah sebuah keajaiban dan berkah tersendiri. Bagaimana tidak sekalipun banyak jenis tanaman sebenarnya bukanlah tanaman akademik, tanaman endemik, tapi setelah ditanam di lingkungan alam tropis Indonesia, ternyata kualitas hasilnya tak kalah dibandingkan dengan saat tanaman itu dibudidayakan di negara asalnya. Bahkan tak jarang hasilnya jauh lebih berkualitas. Contohnya tentu melimpah, antara lain sebutlah tembakau, kopi, singkong, jagung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bernama latin Nicotiana tabacium, tanaman ini diduga berasal dari Amerika Selatan atau Amerika Utara. Setelah konsumsi, tembakau menjadi lifestyle di Eropa. Tembakau dibawa masuk Indonesia oleh sejarah kolonialisme Barat. Setidaknya di awal abad ke-17 ada beberapa hipotesa sejarah, yaitu bangsa Spanyol, Portugis, atau barangkali Belanda. Meski demikian, secara etimologi, istilah tembakau sendiri berasal dari Spanyol, tabaco. Sekalipun hampir bisa dipastikan secara historis berasal dari luar Indonesia, namun karena tembakau telah menjadi tanaman budidaya dan mata pencarian masyarakat sejak ratusan tahun lalu, walhasil tak sedikit ditemui folklore menarasikan tanaman ini berasal dari Indonesia. Bagi masyarakat lereng Sumbing Sindoro Purau, misalnya, di sana dikenal ritual Among Tebal. Ini adalah satu dari 4 ritual masyarakat setempat terkait tembakau, di mana Among Tebal ialah upacara menjelang penanaman bibit hari pertama, didedikasikan kepada Ki Agung, Ki Ageng Bakukuhan. Ritual ini menghormati dan mengenang orang suci yang dipercaya sebagai orang pertama yang memperkenalkan bibit tembakau. Konon, tanaman itu diperoleh Ki Ageng Bakukuhan dari Sunan Kudus. Istilah membako dalam bahasa Jawa berasal dari ucapan Ki Bakukuhan, iki tembaku. Demikian sabdanya saat mengobati orang sakit dan seketika itu juga sembuh. Tanaman inilah yang dipercayai warga di Ireng Sumbing Sindoro Purau sebagai bibit tembakau pertama yang ditanam di daerah mereka. Sementara di Madura juga terdapat folklore mengisahkan sejarah tembakau terkait seorang tokoh bernama Pangeran Ketandur. Istilah Ketandur artinya menanam. Nama ini diberikan kepada Habib Ahmad Bayadlawi, sosok yang kemudian dikenal menjadi cikal bakal tanaman tembakau. Dikembangkan di Pulau Garam itu sejak abad ke-12, tak kecuali beberapa komunitas masyarakat adat seperti Sunda, Wiwitan, Cipta Gelar, Bayan, Wetu Telu, dan bukan tak mungkin masih banyak masyarakat adat lainnya yang meyakini tanaman tembakau lainnya tanaman cengkeh berasal dari Nusantara. Tentu saja sejarawan seperti Kunto Wijoyo boleh saja mempertentangkan mitos dan sejarah, tapi hal itu tidak berlaku bagi masyarakat Sumbing Sindoro Purau tanpa perlu merasa terganggu dengan asal-usul tembakau versi para sejarawan. Asal-usul tembakau berkaitan dengan folklore Ki Ageng Bakukuhan, diyakini mereka sebagai kebenaran yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Demikian juga bagi masyarakat Madura, Sunda, Wiwitan, Cipta Gelar maupun Bayan. Tentu susah sekiranya kita harus melacak sejak kapan tanaman tembakau mulai dibudidayakan di Indonesia secara umum maupun di berbagai komunitas adat secara khusus. Namun sekiranya melacak sejarah konsumsi masyarakat atas tembakau dalam berbagai cara konsumsi, catatan tentangnya barangkali masih dapat ditemukan. Sebutlah tradisi nyereh, nginang, atau nyusur. Misalnya, tergambar pada salah satu relief di Candi Borobudur abad ke-18 dan Candi Sujiwan
abad ke-9. Relief itu memperlihatkan tempat sirih dan wadah lubang serta bentuk orang mengunyah yang ditafsirkan oleh para arkeolog sebagai mengunyah sirih. Pada awalnya posisi tembakau bersifat komplemen atau substitusi bagi praktik. Nyirih benar bahwa tidak terlalu jelas sejak kapan tembakau mulai digunakan, tapi menurut Anthony Reid pada perjalanan kemudian mengunyah tembakau menjadi praktik umum masyarakat yang sinonim dengan mengunyah sirih. Fenomena ini juga terlihat dalam bahasa Jawa, lingua franca, di mana istilah nyirih, nyireh, nginang dan nyusur seringkali digunakan secara sinonim. Nyirih, nyereh, nginan, dan nyusur boleh jadi tak lagi memiliki perbedaan semantik. Artinya, sejalan dengan fakta di atas, sebenarnya bukan tak mungkin tak hanya sebatas tradisi nyirih, melainkan lebih jauh juga terkait keberadaan tanaman tembakau dan tradisi nyusur. Juga dapat ditafsirkan secara spekulatif bahwa hal yang sesungguhnya telah dikenal oleh bangsa Indonesia jauh hari sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Sedangkan bicara konsumsi tembakau dengan cara dibakar, sejarah mencatat kebiasaan ini telah menjadi perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia jauh hari juga. Babat Tanah Jawa mencatat merokok mulai digemari orang Jawa saat Panembahan Senapati wafat. Sejarawan De Graaf mengatakan Raja Sultan Agung di Mataram Islam ialah merokok kelas wahid, sementara potret tentang halayak luas telah menyukai rokok terlihat dalam folklore dan lakon ketoprak. Rara Mendut dan Pranacitra yang merupakan narasi lokal perihal kisah cinta ala Romeo dan Juliet ini mengambil konteks waktu di masa pemerintahan Sunan Amangkurat I, anak dari Sultan Agung. Dalam folklore dan lakon ketoprak itu dijadikan bahwa rokok telah jadi barang dagangan sehari-hari. Selain itu, pada Serat Centini 1804 yang disebut sebagai ensiklopedia Jawa juga ditemukan kata ngaudut eses atau ses sebagai istilah umum. Bahasa Jawa menyebut fenomena konsumsi tembakau dengan cara dibakar. Istilah rokok sendiri baru digunakan belakangan, yaitu kisaran akhir abad ke-19, berasal dari bahasa Belanda yaitu roken. Pada mulanya hanya digunakan untuk menyebut orang menghisap pipa dan cerutu. Dari perkebunan hingga prototip industri nasional. Bicara sejarah tanaman tembakau sebagai sektor industri perkebunan yang dikelola secara besar-besaran, tentu ialah buah kebijakan pemerintah Belanda. Tingginya nilai tembakau dalam perdagangan dunia saat itu, Gubernur Jenderal Van den Bosch mengeluarkan kebijakan Kultursel menempatkan tanaman tembakau sebagai salah satu komoditas yang harus ditanam. Disebut onderneming, yaitu perkebunan budidaya yang diusahakan secara besar-besaran dengan piranti teknologi modern. Pelaksanaan tanaman paksa di Hindia Belanda dilaksanakan kebersamaan dengan memuncak harga komoditas tembakau di Eropa. Sebutnya popularitas dari tabak atau tembakau Delhi di Eropa nantinya misalnya dimulai dari ekspansi onderneming tembakau di Sumatera Timur di Peloperi. Seorang Belanda J. Nyanhus datang ke Delhi atas ajakan Syed Abdullah pada 1863. Nyanhus berhasil mendapatkan konsesi tanah dari Sultan Delhi untuk membuka perkebunan. Letaknya di tepi sungai Delhi dengan luas 4.000 bau atau bau 07 hektar. Perjanjian konsesi diberikan selama 20 tahun selama 5 tahun. Pertama dia dibebaskan dari pajak dan sesudah itu baru membayar 200 gulden setahun. Kendati awalnya kurang berhasil, tetapi sejak itu ekspansi ekonomi perkebunan mulai berjalan dengan skala besar. Pada tahun 1869, Nyanhus mendirikan Delhi Matspanji, sebuah perseroan terbatas pertama beroperasi di India Belanda dengan kantor pusatnya di Rotterdam. Dari tahun ke tahun jumlah perkebunan tembakau terus bertambah.
tercatat dari satu ordering tembakau di 1864, kemudian naik dan naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 1891 dengan ordering tembakau berjumlah 169 lokasi, tidak semata di Delhi tetapi meluas hingga Langkat dan Serdang. Kemunculan perkebunan tembakau juga bukan hanya terjadi di Sumatera Timur, tetapi juga bermunculan di Pulau Jawa. Pertumbuhan industri perkebunan tembakau ini sejalan dengan kenaikan angka ekspor tembakau Rotterdam. Kualitas tembakau Indonesia dikenal sebagai salah satu tembakau terbaik di dunia. Namun, sejalan munculnya competition di pasar dunia juga